Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Hai, wabarakatuh. bareng kita Gan, Gala, Hey. Uci, Nelly. Yeay. Bareng kita Gan di Tuduk Poin. Nah, sekutu apa kabarnya nih malam ini? Nah, coba-coba kita malam ini mau ngebahas apa nih? Nah, kali ini tema sharing kita apa? Nah, ini nanti kita Gimana surat dari ini ya? Yes. Jadi ada salah seorang sekutu yang udah ngirimin kita surat. Dan setelah kita paksa nih. Dan setelah kita paksa. Dipaksa. Banget ya. Nah. Oke nih, untuk pembahasan hari ini jadi kita bacain dulu surat dari salah satu sekutu kita. Oke. Boleh. Gala Oke. atau Uci yang bacain surat? Akhir. Uci aja deh, Uci. Oke, Uci. Yang Ci, mantap aku nih. bacain. Kita dapat surat. Kita dapat surat. Kita dapat surat dari siapa? Ya. Sekutunya ada namanya nggak nih yang ngirimin? Yang anonim sih dia maunya. Sebut dia saja tahu Mawar ya, gitu. sebut saja Mawar ya. Oke, nah nih surat dari sekutu. Yes. Selamat malam Gan, Nelly, dan para pendengar yang lain, katanya gitu. Iya. Kenalin, aku sebut saja Mawar. Aku bekerja di perusahaan swasta di Jakarta berusia 23 tahun, baru mulai kerja 2 bulan katanya. Aku tuh mulai kerja tuh fresh graduate dari kampus di Bandung. Dari kampus di Bandung. Dulu aku program beasiswa karena orang tua aku tinggal satu yang bekerja gitu. Jadi sebetulnya udah cukup terbiasa sih dengan hidup yang nggak baik-baik aja terus. Nah awalnya sih nggak ada bayangan sih kalau kerja tuh kayak gimana. Mungkin kayak kuliah aja ngerjain tugas-tugas cuma dibayar. Dia mikirnya gitu kayak kerja kan lebih enak daripada kuliah deh gitu. Dia ngerasanya karena udah punya uang sendiri kali ya. Nah tapi ternyata nggak semudah itu ya, hehe. Orang-orangnya, ekspektasi dari bos, space kerja, target ini cukup membuat stres juga kadang-kadang, dia bilang gitu. Sempat mikir bisa survive nggak ya di sini gitu. Aku mending aku pindah aja. Tapi kalau aku keluar nanti takut membebani keluarga dan jadi omongan tetangga kok nganggur lagi gitu. Berat, omongan tetangga emang berat ya. Ya agak complicated ya kadang hidup orang ya. Kalau kalian jadi aku, kalian akan mikir gimana? Mau dibacain ya Gan? Thank you. Yeah. Oh. Gan, kita disebutnya Gan ya. Karena singkatan ya. GUN. Ya. Oke. Iya. Gak Nelly. Lucu juga sih. Tapi kita perlu disclaimer juga sih ke teman-teman sekutu kalau kita ini bukan expert, kita nggak punya background di bidang psikologi, jadi kita murni bukan HR juga. Betul, kita murni bukan HR untuk juga. Belum emak-emak juga, belum bapak-bapak juga. Asam garam kita tidak punya, ya kan? Kita murni yang punya hanya cabai sama bawang. Boleh, diterusin loh jokesnya, terusin nih jokesnya. Enggak, so. Kita murni. Poin guys, 3 poin. Oh yes. Okay. Ada. Kita murni, cuma nemenin teman-teman sekutu buat menjalani hari-harinya supaya lebih indah ya kan, siapa tahu. Kayak jangan pernah merasa sendiri deh guys. Yoi, benar. Ya biar nggak kesepian. Benar. Suara-suara kita, sharing-sharing kita. Karena pada dasarnya kita kesepian, enggak ya? Kita nyari teman. Masa sih doang kan. Saya juga kok. Balik ke ceritanya tadi si Mawar. Coba gimana nih kalau dia nangkap kan ya? Teman. Nelly sama Gala nangkap. Nangkep sih kalau aku bisa ambil benang merah ini lebih ke arah gimana caranya survive di dunia yang kejam gitu ya. Mungkin bukan kejam apa ya, dia baru masuk ke dunia yang sekarang, dunia yang baru buat dia gitu. Yang baru ya. Lingkungan kampus di Bandung beda kan sama di Jakarta juga, meskipun mungkin sama-sama kota gede tapi pasti suasananya beda. Benar. Oke, jadi kalau kalian jadi aku, kalian akan mikir gimana, dia bilang gitu. Gimana dari siapa dulu nih? Gala dulu. Kalau lo jadi Mawar, Gal. Kalau aku ya, sebenarnya untuk survive tuh menurutku ya, itu kuncinya diadaptasi sih. Adaptasi. Aneh. Adaptasi kenapa tuh? Kunci dari
menurutku kunci dari survive itu adalah adaptasi. Jadi gimana kita ngeblend dengan lingkungan tapi tanpa terbawa dengan hal-hal buruk. Jadi kita ngeblend tapi tetap terfilter gitu. Nah itu kalau tekniknya gimana, caranya gimana, itu learning by doing sih menurutku. Bukan sesuatu beda yang kondisi juga beda kondisi, beda orang, ya kan. Caraku belum tentu bisa diterapkan di teman-teman semua gitu kan. Kayak Nelly mungkin caranya beda sama Bu Uci juga pasti caranya beda sama caranya untuk blend in tapi tetap ngefilter gitu. Itu sih kalau lihat. Emang iya sih, mungkin di sini karena dia posisinya udah mah dunianya baru, lingkungannya baru, orang-orangnya baru. Makanya emang pertama dia mungkin emang harus ini mungkin dia ngerasa waktu kuliah pun aku udah adaptasi juga bisa, aku dari SMA ke kuliah ya gitu. Mungkin karena sekarang bener a whole new world itu ya kayak bener. Iya. Jadi kayak saya harus ingat lagi kali ya kayak adaptasi lagi nih gitu ya. Kalau kerja tuh sebanyak tuntutan kita waktu kuliah, tapi dunia kerja tuh kadang tuntutannya lebih kejam loh. Gimana tuh Kak? Oh, jelasin dong. Gimana tuh Neos? Enggak tahu sih kalau bagaimana Kakak? Kejamnya bagaimana Kakak? Kalau lo nggak bisa bertahan, lo hengkang dari sini. Kita nggak butuh lo. Kita nggak butuh lo, karena masih banyak orang yang lebih bagus daripada lo. Untuk? Oh gitu ya? Untuk menempati posisi ini. Kalau menurut menurut Nelly kayak gitu ya? Iya sih. Kalau misalnya kita kuliah tuh kan kita udah bayar. Nah, misalnya ya udah kalau kita bayar berarti kita kuliah gitu. Kita ada di situ ya udah ikutin. Kalau nilai jelek ya udah berarti kalau lo mau ngulang. Betul. Nah, kalau kerja kalau jelek ya dan gitu ya. Iya, kalau jelek ya udah lo belajar lagi sana, ulang lagi. Kalau di tempat kerja kan kalau lo terus-terusan jelek, terus-terusan nggak perform, nah itu tuh bakal banyak orang yang bisa menggantikan lo gitu. Benar-benar. Yes, tadi benar banget sih segala adaptasi. Dan mungkin karena ini kali ya, lingkungan selain kayak kerjaannya, mungkin lingkungannya juga kali. Kan kalau dulu kalau dulu kuliah mungkin rasanya lebih homogen ya sih. Karena lo teman sejurusan tuh biasanya ya bentuk-bentuknya sama, ya nggak sih? Kadang rasanya kalau sekarang kerja tuh makin macam-macam orangnya tipenya. Jadi kayak nggak bisa bener. Gue ngerasanya kalau kuliah tuh nggak begitu sekompetitif kerja sih. Iya. Gitu. Mungkin bisa jadi ini juga ya, jadi pertimbangan juga nih, makanya tadi dia agak gimana gitu. Apalagi ya kan? Kalau udah kita bareng-bareng nih. Kalau kerja tuh nggak kenal remet deh. Kalau kuliah kan kita jelek dikit bisa remet ya kan. Nggak seneng sama dia, udah kita tinggalin aja. Kalau kerja kan nggak seneng sama dia, belum bisa jadi kita butuh dia. Iya. Emang jadi harus tadi gue bilang mencekam dunia kerja tuh. Cuma emang jangan sampai peres kali ya. Gak boleh nakut-nakutin si Mawar. Iya. Duh. Kayak sih sebenarnya ya nih kan membedah fakta-fakta yang kita rasakan. Kan kalau kita jadi dia kan, jadi kayak kalau cuma kalau feel-nya rasain dulu nih jelek-jeleknya gitu Gal. Nah tadi kan kalau ada biar kita bisa come up nih harus ngapain dengan segala kondisi. Well, pasti nggak 100% buruk dong, pasti ada juga hal positif di tempat kerjanya kan pasti. Iya. Terus kalau kata lu Ci, cara adaptasi, tadi kan kata Gala ya udah sih adaptasi gitu ya. Tetap blend in. Ini sih mau ini sih kayak kan bisa aja suatu saat kita butuh si teman kita gitu ya. Kalau ke lingkungan ya, kalau adaptasi kan nggak cuma ke kerjaan, ke orang juga kan. Nah, betul. Tapi jangan sampai kita tuh jadi kayak baik cuma karena perlu, ya nggak sih? Sedih banget kalau di dunia baik-baikin karena lo perlu doang kayak. Iya, jangan sampai kayak gitu sih sebenarnya, ya nggak sih? Kalau emang tapi itu dibutuhkan nggak sih? Itu dibutuhkan. Bisa jadi butuh di awal sih buat paham dulu kondisinya kalau menurutku ya, kayak kita berusaha baik dulu nih ke semua orang buat lihat nih orang itu tipenya gimana. Karena kalau kita dari awal nggak baik gimana orang mau nerima kan? Setuju banget nih. Istilahnya cek ombak dulu kan? Iya, cek ombak guys. Terus kayak lihat nih, ini tipe orang ini tuh kayak gini nih nanganinnya, ini gini nih nanganinnya, baru bener-bener bisa
menangani dengan sepenuh hati gitu, bukan karena harus baik ke semua orang. Tapi kalau kita baik terus sama semua orang dengan ngepost terus sih juga capek sendiri kalau cuma pura-pura gitu ya kan. Kita harus cari kliknya gitu. Dan ada sweet spotnya ya. Sweet spotnya. Jadi kayak kan kita orang pasti beda-beda nih ya kan. Nah nyari mana yang kita bisa nyaman sama si orangnya gitu. Misal nih si A, kita bisa nyambung tuh karena hobinya. Si B nyambung karena apanya gitu. Jadi kayak atau mungkin sifatnya sama atau gaya apanya sama. Nah itu tuh mungkin bisa nyari di sana. Jadi kita bisa nyari nyamannya itu dari beberapa titik dan emang nggak semua orang bisa disamain kan treatmentnya. Nah, gue pernah baca sih, Ci. Jadi tuh katanya kalau salah satu cara kita biar bisa deket sama seseorang itu adalah sebisa mungkin kita mencari persamaan. Common ground, bener. Aku sama baru nih. mau bilang itu. Iya bener, common ground. Itu sih katanya. Iya. Sejuk. Nah, kalau masih 2 bulan kerja sih menurutku emang masih tahap diadaptasi banget. Kayak jangan menyerah waktu masih awal-awal cuy gitu. Emang tantangan banget di awal-awal itu. Dan kalau menurut gue ya, kalau buat adaptasi itu, ini dari gue ya guys. Betul. Nah kalau dari gue sih, kalau adaptasi itu yang penting itu 2 hal sih. 3 hal sih, 3 hal. Yang pertama itu, attitude lo harus cakep. Ya kan? Bener, setuju. Dimanapun lo berada, kalau attitude lo cakep, itu orang bakal menghargain lo gitu. Ya kan? Nggak cuma ke yang atasan doang dan nggak cuma yang berpengaruh doang kan, ke semua orang itu harus bagus. Benar, itu harus bagus. Yang kedua itu lo berani menghargai perbedaan. Real banget itu. Pilihan, pola pikir gitu-gitu ya. Setiap orang mah beda-beda lah gitu. Jadi jangan maksain kehendak lo bisa apa, lo mau apa, jangan paksain ke orang. Kayak gitulah. Yang ketiga, gue masih belajar juga sendiri gitu. Tetap apa, sorry? Tetap jadi diri sendiri. Tetap jadi diri lo sendiri. Maksudnya ini yang positif ya. Kalau misalnya ada yang belum baik dari diri lo, kalau mau berubah ke arah yang lebih positif itu pasti bagus. Cuman tetap jadi diri lo sendiri, ya udah. Kalau misalnya emang lo anaknya kayak gini, yang tadi dalam tanda kutip positif, ya udah, itu ciri khas lo gitu. Saya bukan berubah jadi orang lain ya, berubah jadi the best version of yourself yang sih. Dan jangan peres-peres itulah kalau gue mah. Ya capek, nyenengin orang gitu capek cuy. Kapan nyenengin diri sendiri? Mantep. Gak tahu sih ini Gala gimana, sejauh-jauh Gala suka pers. Enggak. Tapi gitu buat aku ya. Buat aku ya. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, gimana pun kerasnya hidup ini, itu tuh dalam rangka menempa kamu. Menempa si Mawar. Jadi survive aja, harus survive karena what doesn't kill you make you stronger kan. Gimana Gal? What doesn't kill you make you stronger. Ya banget sih. Iya. Sampai ada lagunya kan, emang benar itu. Kita tuh nggak bakal kelihatan kalau kita kuat kalau nggak ada cobaan yang datang. Nggak ditempa kitanya. Iya benar. Ya benar, nggak ditempa. Kayak ini kan guys, kayak permata berlian itu kan semakin berada dalam tekanan yang ini, maka makin bagus tuh berliannya ya. Kalau nggak dia cuma karbon biasa yang kayak kalau nggak ditempa, nggak dikasih panas, dikasih tekanan tuh cuma karbon doang ya, nggak jadi berlian ya. Jadi sama ya kan, kontennya sama kayak areng kan, jadi. Oh iya, karbon areng. Iya. Ya, semangat lah buat Mawar ya. Ya semangat buat Mawar. Jadi kalau iya sih. Emang dunia di Jakarta tuh si Mawar. Ya Jakarta, you know lah ya. Kayak gimana ya? Harus jaga diri sih, jangan kebawa gaya hidup gitu-gitu. Ya nggak apa-apa sih menyenangkan diri sendiri, cuma jangan sampai dikuasai oleh pemenuhan gaya hidup gitu. Tahu batasnya yang penting. Ya benar.
Ntar jangan udah kerja capek-capek, kagak ada duit yang bisa kesimpan tuh, Bu. Iya. Gak bisa nabung-nabung tuh. Iya. Ya baiklah, kalau kata ini tausiah, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Iya. Gini, oke. Ya Allah, Tapi kita bakal seneng banget sih kalau denger feedback dari Mawar kali ya. Maksudnya setelah denger kita, maksudnya sudut pandang kita, dari Mawar kayak gimana nih? Apakah setuju ataukah nggak kayak gitu juga sih, kayak gitu atau yang lain? Apalagi dia bilang kan tadi kerja ya, berat banget di kerja, ekspektasi bos gitu-gitu, buat stres. Ya takut juga sih kalau gue jadi dia mungkin akan gimana gitu guys. Iya, serem memang ya. Keluar serem. Kalau kata gue jangan keluar dulu. Kalau kata gue jangan keluar, jangan pindah dulu ya. Stres itu biasa, kecuali lo udah depresi. Itu baru kecuali udah tipes. Nih. Kecuali udah tipes, udah. Kalau sampai kerjaan bikin tipes itu keluar aja. Keluar aja mending. Aduh. Ini nih ada satu satu perkataan orang gitu. Siapa kemarin? Oh iya, teman kerja sendiri nih. Ada namanya Mario gitu. Nah, Mario ini bilang it's normal. Ini tentang grit sih materinya. Mungkin ntar kalau teman-teman atau Mawar mungkin juga menyimak nih, coba pelajari itu grit. Nah, itu tuh grit itu adalah ketika hard work meet passion. Nah, jadi itu akan sangat normal kita jadi down saat kita belum nemuin passion kita gitu. Apalagi kalau kita baru mulai ke sesuatu yang baru. Itu akan wajar banget buat down. Nah, tapi kalau kita udah getting really down, udah nggak ada lagi nih alas bawahnya lagi nih, kan nggak ada jalan lain selain bounce back kan. Kita tuh harus bounce back. Nah, buat bounce back itu tuh kita perlu supporting system sih sebenarnya. Makanya kalau di tempat kerja yang sekarang, mungkin Mawar tuh perlu nyari supporting system yang oke sih. Gak harus banyak, satu orang pun yang bisa bikin Mawar bisa bertahan, bisa merasa nyaman di situ. Iya sih. Okay. Quality over quantity lah ya. Hai sih, kalau quantity tapi bikin capek buat apa? Yeah. Tapi drama ya kan? Aduh, small circle. Drama mana dulu nih? Drama Korea. Terakhir kalau setelah kerjaan juga pusing, Pak. Yes, jadi selain adaptasi tadi sih, kita harus bisa beradaptasi. Pertama, yang kedua itu kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa support kita. Ekosistem itu penting banget. Atau kalau dia nggak bisa menemukan ekosistem atau lingkungan yang positif, atau teman-teman dia nggak ada yang positif, ya dia at least yang bisa memberikan kepositifan. Yes, betul. Yes. Jadilah harus jadi tengah lumpur yang pekat. Kalau kata quotes atau siapa ya? Nih, kalau lo nggak bisa menemukan matahari, if you cannot find the sunshine, be the sunshine, gitu. You are sunshine, my Coba. Ya, jadi jangan tergantung sama orang juga, guys. Pasti lo punya pancaran diri sendiri kok yang itu bisa bawa energi positif buat lo gitu. Mungkin ini kalau teman-teman lagi, aku tuh anaknya suka terinspirasi dari sebuah lagu-lagu gitu sih. Nulis lagu pasti akan oke kan. Teman-teman mungkin Mawar juga bisa dengerin lagu Untuk Mataharinya Tulus tuh. Oh, gimana tuh, Ci? Liriknya dong, Ci, berapa bait itu? Aduh, lupa saya ya. Cari aja lagu Untuk Matahari. Pokoknya kayak kalau kamu tuh mataharinya lah gitu, jangan mencari cahaya yang lain, jadilah sinarmu sendiri. Betul. Nah, benar banget. If you can find the sunshine, be the sunshine. Ya, itu. Terus kalau Mawar itu tipikal yang kayak si Uci, dengerin banyak dengerin lagu. Music. Ya, hindari lagu-lagu yang depresional, hindari lagu-lagu yang bikin down gitu. Iya, benar-benar. Jadi lagunya bikin happy sih. Iya, benar. Itu lagu-lagu rock and roll ya, lebih membara. Jangan bikin yang merasa kesedihanmu itu diamini gitu. Ntar malah makin sedih. Oh, sama ini sih, buat orang berubah tuh sebenarnya kan bukan berubah ya, buat beradaptasi itu kan pasti punya perlu energi nih. Kayak cari circle yang baik itu tuh buat memenuhi energi kita kan. Nah, itu kan motivationalnya dari luar nih. Nah, kita tuh juga kalau bisa punya motivation yang dari diri sendiri. Kayak tadi kan be the sunshine. Buat diri be the sunshine itu tuh harus ada motivasi dari dalam diri sih sebenarnya. Nah, itu tuh yang perlu dicari.
gitu. Kamu emang kalau ini berat banget ya. Di dunia ini tuh tujuannya untuk apa gitu. Kamu kerja tujuannya untuk apa? Kamu bertahan tujuannya untuk apa? Dicari lagi mungkin gitu. Kalau emang udah nggak ada motivasinya ya mungkin nanti kalau udah along the way kok masih belum ketemu nih motivasinya apa? Ya mungkin cari peruntungan yang lebih baik. Sedih banget. Iya. Tapi emang kalau untuk kita bertahan itu kita harus ada alasan sih. Lo bertahan hidup tuh buat apa? Buat apa, Gal? Lo bertahan hidup? Buat membuktikan ke orang-orang. Buktiin apa lu? Apa ya? Ini nggak di briefing dulu sih. Saya juga. Kalau kita mah anaknya suka keluar dari brief nih, improve anaknya. Nih kalau Mawar kan dia tadi dia pengen di situasi itu dia tuh pengen bertahan gitu meskipun dengan segala macam. Dia tuh pengen ini sih karena tadi mungkin dia lihatnya backgroundnya kan orang tuanya kerja tinggal satu, terus dia juga dua anak beasiswa pengen ini deh kayak ngebagian orang tua juga mungkin dengan dia kerja. Yes. Iya, kayak tadi aku jadi gunjingan tetangga juga kalau nganggur lagi. Nah, itu tuh berarti motivasinya itu pengen bagiin orang tua sama takut dijulitin tetangga. Udah jelas ya. Gak tau Sinter konfirmasi ya Mawar ya, kalau kita salah mohon maaf ya. Maaf, jangan-jangan dia punya purpose yang lebih gede nih untuk hidupnya kan, kita nggak tahu. Nah kalau lu Gal? Kalau diulangin lagi ya, oke. Kalau kan apa jawabannya? Kalau aku lebih ke jadi orang yang bermanfaat ke seluas-luasnya orang aja deh. Gitu. Kalian orang aja ya? Enggak, kalau aku untuk ke seluruh alam edan, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Masya Allah Uti. Iya kan cita-cita pengen beli pulau, beli tanah ditanamin pohon, Bu. Mohon maaf nih. Oh gitu. Ntar boleh numpang ya. Serangga. Tapi jadi hewan dulu ya, Kak? Duh, jahat. Entry. Oh gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau Gala tuh apa? Kebermanfaatan buat sesama manusia. Iya. Anaknya sosial banget ya kan, jadi itu aja lah ya. Banget sih. Kalau lo apa Nel? Kalau gue apa ya? Ya biar bermanfaat ya itu tuh pasti sih, pasti. Ya, kalau gue lebih ini sih pengen ngebawa orang tua dan orang-orang sekeliling gue happy aja dah. Ya tadi sih sama-sama bermanfaat. Istilahnya mah. Oh ya satu lagi disclaim yang aku lupa. Kalau misalkan ada kesamaan cerita atau kesamaan nama atau mirip-mirip gitu ya. Ya mohon maaf aja nih. Itu sama sekali kita nggak bermaksud. Kita nggak tahu nih ya. Kita random surat dari orang kita bacain. Kalau misalkan ternyata sama, ya mohon maaf nih. Gitu. Mohon maaf nih. Alhamdulillah ya bisa jadi bareng. Alhamdulillah. Terus siapa tahu solusinya jadi sama gitu kan. Iya. Ya gitu sih Cik. Temuin motivasi diri lah ya. Betul. Ini mau itu untuk bermanfaat, untuk apa ya? Mungkin tadi kalau takut dijulitin tetangga, mungkin ada kisah buruk sama tetangga kali ya. Mungkin jadi positive revenge-nya kalian kayak. Ya sih ada orang yang bilang kan kayak cara balas dendam terbaik adalah untuk kita menjadi versi terbaik kita kasih lihat ke orang-orang gitu kan. Katanya Ali bin Abi Thalib Ci, bener banget. Apa tuh? Gimana tuh? Wah. Kalimat lengkap. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Wow. Masya Allah. Motivasi ya, jadi motivasi. Itu ada di kamar gue, di words kamar gue. Coba kasih lihat, jangan tidak terpoin. Oke. Jadi kayaknya segitu aja kayaknya guys. Coba di wrap up Gal. Gak briefing deh. Kagak briefing deh. Oke, intinya gimana? Ya udah sini gue bantuin dah. Gimana lu apa? Ya udah nih. Ntar kita selalu ngapus ya. Ya nanti teman-teman tambahin ya. Nah nih gini deh saudariku Mawar. Jadi setiap kehidupan itu pasti ada problem, masalah, cobaan, ujian dan segala macam. Tapi itu semua akan buat kita lebih terasah untuk hidup, akan buat kita kuat sih pastinya ya di kehidupan ini. Dan tadi ya kalau dari teman-teman tuh 2 poin, kita punya 3 poin penting nih harus
gimana kita how to survive di kondisi saat ini. Yang pertama itu gimana kita bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kita, pekerjaan kita, bos kita, teman-teman kita. Yang kedua, kita harus bisa menemukan ekosistem yang baik juga nih untuk perkembangan kita, kemajuan kita. Kalau misalnya kita nggak bisa nemuin ekosistem ini, seenggaknya kita ciptakan ekosistem yang positif untuk diri kita sendiri. Itu poinnya. Yang ketiga, tadi kita harus ada motivasi atau ada alasan kenapa kita harus survive. Kenapa kita harus bertahan, kenapa kita harus bisa hidup, itu teman-teman harus punya itu biar ya bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik. Itu sih sharing-sharing dari kita-kita yang masih cimpi-cimpi ini. Ya, Gal, Ci, sama ini Kak, boleh satu nggak tambahan nggak? Boleh. Anaknya suka nambahin emang. Nah ini sih mungkin kerjaan sekarang pun mungkin bukan pekerjaan yang paling kamu minati, mungkin lokasi kerja kamu sekarang kamu tempatnya juga bukan paling idealnya menurut kamu gitu. Nah it's okay gitu, kamu perlu berdamai sama diri kamu sendiri, menerima apa yang sekarang ada, syukurin dan jalani yang terbaik gitu. Itu paling penting. Bukan menggurui ya, itu sambil bercermin guys, bercermin nih. Bersyukur, benar banget. Nih, kalau kata orang nggak dapat kerja. Nah, itu masalahnya. Lo mending capek karena kerja atau capek cari kerja. Nah, berat itu ya. Betul. Berat itu asli. Udah benar udah bersyukur dah. Closing statementnya adalah bersyukur ya Ci ya. Thank you banget. Gan, Gala, Uci, Nelly. Ya, kita pamit guys. Ya, ditunggu ya surat-suratnya yang dari teman-teman sekutu. Boleh banget ngirimin kita surat apa aja, nanti kita bakal sharing-sharing bareng di sini. Sekali lagi ditunggu juga feedbacknya. Oh ya, ditunggu juga mau feedbacknya. Biar kalau mau curhat gitu, surat-suratnya kirim kemana sih Kak? Oh, surat-suratnya bisa Instagram kita kali ya. DM-in aja ke Instagram kita di @ntar ditulis ya Kak @kami.to-the-point. Itu Instagram kita. DM jangan aja. lupa follow, komen, like, dan subscribe. Biar kita dapat duit. Ini di-cut ya? Nggak apa-apa. Itu untuk survive, guys. Itu salah satu cara kita survive. Kita harus berkarya dan eksistensi di dunia ini. Bye, cabut ya. Oke, bye semuanya. Assalamualaikum.